lagi. Pak ini buatan Pak ini pasukan hari ini kan kepala BGN ada dari gitu ditangkap dan udah pakai roti pink ya Pak ya. Nah ini kan sekarang Pagu. Ya barusan. Pak Purbaya. Kan udah semua tadi dijelasin dalam ya. Belum, Pak, belum. Wah, galak. Pak, apa yang membuat pemerintah menyetujui draft UU P2SK yang tadi disetujui, Pak? Kami dapat kabar katanya kemarin saat rapat Timus dan Tipsin sempat ada deadlock antara DPR dan pemerintah. Yang bidang apa ya? Masalah apa ya? Di beberapa poin-poinnya gitu, Pak. Tapi Kan selalu kalau setiap diskusi pasti ada perbedaan pendapat. Makanya diperlukan diskusi supaya jadi sama pandangannya. Dan itu kan nanti dicari kompromi yang paling pas. Ada banyak titik saya lihat yang seperti itu, tapi yang penting itu terakhir kan sudah ditemukan titik temu sehingga undang-undang UU P2SK-nya bisa diselesaikan. Besok mudah-mudahan langsung jadi undang-undang. titik temunya ini di mana, Pak? Kalau boleh spesifiknya gitu. Banyak, ada penanya yang mana nanti saja tetap. Kalau misalkan mandat BI, Pak, apa benar Pak mandat BI-nya berarti jadi lebih spesifik, berarti dalam bauran kebijakannya harus memastikan kondisi ekonomi kondusif terhadap sektoral dan juga penciptaan lapangan kerja. Benar ya Pak? Itu kan hanya penambahan aja. Sama dengan di Amerika seperti itu kan. Jadi nggak ada yang baru sebetulnya, isunya udah lama. Dan mungkin kalau ada perbedaan pun nggak terlalu signifikan. Karena itu udah praktek salah satu bank sentral terkuat di dunia kan. Amerika seperti itu kira-kira. Pak, ini draftnya Jadi bisa bukan hanya stabilitas nilai tukar aja atau inflasi aja, tapi juga memperhatikan perkembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu emang seperti itu salah satu praktek di dunia, jadi bukan hal yang baru. Lagi. Pak ini buatan Pak ini pasukan hari ini kan kepala BGN ada dari gitu ditangkap dan udah pakai roti pink ya Pak ya. Nah ini kan sekarang Pagu. Ya barusan banget tiga Sony kalau juga. Nah ini gimana mungkin tanggapan dari Pak Purbaya karena kan Pagu untuk BGN kan 268 T gitu ya Pak. Kemarin juga ada kebocoran yang motor listrik itu loh Ya, Pak, Pak, yang apa Bapak ada bilang hubungannya, itu Pak? ada hubungannya Nah, nggak sih Pak? motor ini kan keputusan Kamera. ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita nggak ikut campur. Yang jelas emang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit atau Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? ya kita lihat aja, kita cek harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Pak, ini soal rupiah Pak yang udah 17.900 mau 18.000. Apa namanya, Bapak nggak ada niatan mau ngumpulin ke SSK selain rapat kuartalan gitu Pak? Kan Bapak ketuanya Pak. Bapak kan ketuanya sebagai ketua untuk membahas solusi terkait pelemahan rupiah ini. Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja. Di luar Tapi itu Pak? kalau ada kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita cepat, akan rapat cepat. Koordinasinya itu seperti apa sih Pak? Ya. Koordinasinya seperti apa? Dan apa gitu Pak yang dikoordinasikan Kan setiap bulan kita ada rapat deputi kan. Terus setiap bulan mereka diskusi terus, kasih masukan ke kita. Tapi kan kalau masalah nilai tukar, Bank Sentral adalah ahlinya. Kita serahkan itu ke Bank Sentral. Ya maksud saya Bapak sebagai ketua ngelihat ini makin lemah terus Pak, bahkan mau 18.000 Pak. Kalau Pak Peri sendiri ngomong Juli baru menguat. Nah ini selama Juni ini berarti bisa 18.000 lebih ya Pak? Nah, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus Ada melemah Pak. isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi saya fokusnya di situ. Pak, resiko ke surat hutang pemerintah gimana Pak? Gimana faktor menurunnya rupiah ini adalah karena kebijakan pemerintah yang mungkin
kurang Nggak ada. Anda pasti menuduh kebijakan fiskal kan? Orang bilang, banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu kapan? Minggu depan ya? Negatif. Ada update fiskal bulanan itu, fiskal APBN kita. Itu bulan Mei amat membaik kan? Kondisinya dibanding bulan April. Kalau kita saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7 dalam 5 bulan. Kalau kita hitung cara para ekonomi yang di luar itu hitung, sekian bulan kali sekian bulan, saya ikutin aja 12 per 5 kali 0,7 kira-kira, kalau saya nggak salah itu ya 1,7-1,8% dari PDB. Jadi kalau dari situ anggaran kita aman sekali, cuman orang akan pakai itu kan sekarang, pasti mereka akan lihat yang paling jelek. Jadi nggak apa, kita akan hitung, kita selalu hitung berdasarkan prediksi ekonomi dan prediksi yang benar, bukan hanya sekian per sekian kali sekian. Dan di bulan Mei juga surplusnya, primary surplusnya positif lagi, lebih tinggi dibanding bulan April. Dan pendapatan pajak kita lebih bagus dibanding tahun lalu, tumbuhnya 22% lebih. Jadi reformasi di perpajakan sudah menghasilkan peningkatan pendapatan perpajakan yang amat signifikan, sehingga anggaran kita amat aman. Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu, kita makin bagus. Nanti saya kasih tahu, nanti kalau kita meeting di APBN kita ya, saya kasih lihat gambar satu persatu seperti apa. Kalau perlu, Pak, soal tanggapannya soal rating, Pak, soal rating outlook rating Moody's, Pak, ini negatif buat Danantara. Itu rating terbarunya bilang negatif Pak tentang Danantara. Outlooknya itu gimana Pak? kan biasanya Moody's akan ngikutin sovereignnya. Sovereign kan punya kita, emang ada Moody's negatif kan. Jadi ikut itu, jadi itu bukan hal yang baru. Dampaknya gimana sih Pak ke surat utang kita Pak? SBM? Pasti Pak, ke rupiah dan pasar keuangannya ya. Rupiah karena anda nakut semua nakut, nggak apa-apa itu kan dia ikutin sovereign rating kita ya, kita apa triple B, triple B yang itu output negatif kalau mau jadi ya nggak bisa lebih tinggi dari itu. Yang paling tinggi Indonesia adalah pemerintah atau sovereign, baru yang lain di bawah. Dan antara sama dengan punya pemerintah udah bagus sekali itu, udah bagus. Tadi kan karena tangga karena fundamental ekonomi Indonesianya lagi nggak bagus Pak, karena kan neraca dagang kemarin surplusnya jadi semakin menyempit Pak. Terus inflasinya 3,0. Berapa target Bank Sentral? 2,5 plus minus 1 kan, masih di dalam kan. Kemarin bulan lalu waktu 2,4 nggak muji. Sekarang begitu lihat, hancur, nggak hancur segitu. Jadi inflasi yang bagus itu bukan 0, tapi bukan juga double digit, tapi yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang masih dalam target. Kenapa Anda takut? Tapi kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5% Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah sama Cina, yang lain. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika SNP datang ke sini ada rumor SNP akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam jam 10 sama SNP. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, saya sih nggak ada masalah. Ya. Pak APBN bisa memberikan THR Pak. APBN bisa memberikan holding investasi Danantara. Itu PP terbaru Pak, PP 19/2026 yang ditekan Presiden. Bener ya Pak ya? Pak, soal DHSD Pak, kata Bapak kan selanjutnya itu jangan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.